Di sirkuit Mandalika, sesuatu yang tak pernah terjadi akhirnya datang. Motor tercepat di dunia, Ducati Desmosedici, tiba-tiba kehilangan taringnya. Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fermin Aldeguer, semua tak berdaya. Dan di tengah keheningan padek, satu suara muncul, tajam dan dingin. Masalah Ducati bukan pada mesin, tapi pada kesombongan mereka terhadap lintasan. Seketika seluruh dunia MotoGP terdiam. Apakah ini akhir dari dominasi Ducati? Ataukah Mandalika baru saja menjadi saksi kejatuhan sang raksasa merah? Pertanyaannya sederhana, tapi tajam. Bagaimana mungkin tim sekuat Ducati bisa terlihat begitu lemah di Mandalika? Padahal sepanjang musim 2025, mereka adalah penguasa mutlak lintasan. Marc Marquez memimpin klasemen dunia dengan 512 poin, tak tersentuh siapapun. Pecco dan Aldeguer juga silih berganti naik podium. Namun saat tiba di Indonesia, semuanya berubah. Sesi latihan bebas, Ducati tak masuk 5 besar. Kualifikasi, pole position direbut oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia. Sprint race, Ducati hanya mampu bertahan di barisan tengah. Dan di main race, Fermin Aldeguer bahkan kehilangan kecepatan hingga 0,4 detik per lap. Sesuatu jelas tidak beres. Tapi apa? Marc Marquez tampak gelisah. Motor terasa berat di tikungan cepat, katanya lirih. Aldeguer hanya menatap data kehilangan grip di sektor 2. Di saat semua kebingungan, Jorge Lorenzo dan berkata, Ducati terlalu nyaman dengan kemenangan mereka. Mereka lupa, setiap lintasan punya jiwa yang berbeda. Semua mata tertuju pada Ducati. Apakah mereka benar-benar terlalu sombong untuk belajar dari kesalahan? Tapi cerita tak berhenti di situ. Ternyata ada rahasia besar di balik kegagalan ini. Dari bocoran teknisi di padek, terungkap bahwa Ducati datang ke Mandalika dengan setup elektronik dan suspensi untuk cuaca panas ekstrim. Masalahnya, lintasan Mandalika tahun ini justru lebih dingin dari perkiraan. Artinya, semua data simulasi mereka salah total. Ban tak mencapai suhu ideal, grip hilang, dan motor jadi tak stabil di tikungan cepat. Mereka percaya pada data, bukan pada lintasan, ujar Lorenzo lagi. Dan di MotoGP, itu dosa besar. Netizen MotoGP pun mulai berspekulasi. Apakah Ducati mencoba menutup-nutupi kesalahan teknis mereka? Ataukah ini strategi gagal dari divisi pengembangan yang terlalu yakin diri? Maka lahirlah teori, The Layered Conspiracy. Konspirasi yang baru terbongkar setelah segalanya terlambat. Kekalahan Ducati di Mandalika bukan hanya kehilangan podium, tapi membuka babak baru di kejuaraan dunia. Alex Marquez kini hanya terpaut 93 poin dari Pecco. Marco Bezzecchi mulai menyalip di klasemen konstruktor. Dan rumor panas mulai beredar di padek. Ada friksi di dalam tubuh Ducati Corse sendiri. Sebagian teknisi ingin mengubah arah pengembangan ke fokus lintasan Asia. Namun sebagian lainnya menolak, menganggap kekalahan ini hanya anomali sementara. Sementara itu, tim Honda dan Aprilia bersorak. Untuk pertama kalinya dalam 2 musim, mereka berhasil membuat Ducati kehilangan arah. Era merah mulai retak. Lalu muncul konflik yang lebih dalam, ego internal. Para insinyur Ducati terbelah 2. Ada kubu, teknologi murni, yang percaya mesin Desmosedici EP25 masih sempurna. Dan ada kubu, adaptasi, yang menuntut perubahan agresif menghadapi lintasan Asia. Perdebatan memanas, hingga muncul keputusan mengejutkan. Alex Marquez akan menjadi pembalap pertama yang mendapatkan motor spek EP26 lebih awal, bahkan sebelum Fermin Aldeguer. Langkah ini seperti pengakuan tak langsung, Ducati sedang mencari arah baru. Tapi keputusan itu juga memunculkan spekulasi. Apakah Ducati sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap formasi lamanya? Usai kekalahan di Mandalika, Ducati langsung bereaksi cepat. Mereka memanggil tim teknis dari Bologna untuk melakukan simulasi ulang di Malaysia. Software traksi direvisi, mapping mesin diperbarui, dan ban Michelin diuji ulang. Marc Marquez menegaskan, kami belajar dari kesalahan. Mandalika bukan bencana, tapi pengingat bahwa kami masih manusia. Ucapan itu mengubah atmosfer padek. Tak ada lagi panik, hanya fokus. Karena Marquez tahu, untuk jadi legenda sejati, seseorang harus jatuh dulu, lalu bangkit lebih tinggi. Mandalika 2025 menjadi panggung di mana raksasa merah akhirnya jatuh tersandung batu kecil. Namun di balik kekalahan itu, lahir pelajaran berharga.
bahwa kecepatan tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan. Jorge Lorenzo benar. Lintasan tidak bisa ditaklukkan hanya dengan mesin. Ia harus dihormati, dipahami, dan dikuasai dengan jiwa. Dan itulah ironi terbesar Ducati. Mereka kalah bukan karena lambat, tapi karena lupa bahwa di MotoGP, lintasan selalu jadi hakim terakhir. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you I know of sadness, the anxious and panic, the